Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy, NPM 205090030, Prodi S1 Manajemen KP. Yang terhormat Ibu Epi Meidasari MSE MM selaku dosen pengampun mata kuliah Manajemen Pemasaran, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal business plan saya yang berjudul Chatting Coffee Truck atau Gerobak Kopi. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan latar belakang usaha. Produk minuman yang berasal dari kopi menjadi salah satu produk minuman yang digemari oleh halayak ramai atau masyarakat. Kopi yang disajikan tidak hanya kopi hitam atau americano, melainkan banyak jenis kopi lain seperti cappuccino, frappuccino, decaf. Saat ini berbagai inovasi juga dilakukan, sehingga produk kopi menjadi lebih beragam. Tidak terlalu suka kopi, masyarakat pun bisa membeli kopi dengan kadar kopi yang lebih sedikit. Tentu saja kita temui banyak kedai kopi atau coffee shop baru yang menawarkan kelebihan-kelebihan sendiri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang bisnis minuman dengan bahan dasar kopi menjanjikan. Maka dari itu perusahaan kami merupakan sebuah perusahaan dengan produk minuman kopi, namun dengan cara penyajian yang berbeda dan menarik. Jika di Indonesia kebanyakan minuman kopi terdapat di kedai-kedai, maka kami menyajikan Chatting Coffee Truck atau gerobak kopi dengan penyajian seperti ini. Maka masyarakat tidak perlu membeli minuman kopi yang dia inginkan di kedai kopi. Mereka dapat membeli langsung di jalan. Kedua, deskripsi perusahaan, nama dan lokasi usaha. Nama perusahaan kami adalah PT Chatting Coffee Truck atau Gerobak Kopi. Lokasi usaha pada awal ini yaitu sekitar kampus, namun kami juga akan merencanakan melebarkan pasar di kawasan perkantoran serta mengikuti event-event besar ataupun event-event kecil untuk memperkenalkan usaha produk yang sedang kami rintis. Selanjutnya, adapun rencana usaha terdiri dari pertama, visi misi perusahaan. Visi perusahaan kami ialah menjadi bisnis yang dapat menyajikan kebahagiaan dari secangkir kopi atau minuman kopi. Misi menciptakan varian minuman kopi yang menarik dan unik serta nikmat, meningkatkan jangkauan pemasaran, menyajikan kopi dengan harga yang lebih terjangkau atau murah, melestarikan minuman kopi sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat. Kemudian kedua, identifikasi produk. Produk yang kami tawarkan adalah minuman kopi dingin maupun panas dengan berbagai varian produk yang menarik. Varian produk pada awal ini yaitu black coffee, espresso, americano, mochaccino, dan cappuccino. Ketiga, deskripsi perusahaan. Chatting Coffee Truck merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman berbahan dasar kopi. Minuman kopi yang disajikan dapat dinikmati baik panas maupun dingin. Perbedaan dengan minuman kopi kami ini yaitu lokasi usaha. Tahap awal usaha kami dapat ditemui di sekitar area kampus, namun kami merencanakan untuk melebarkan pasar pada beberapa tempat seperti kawasan wisata, area perkantoran, atau area event kecil maupun event besar. Dengan menyebarkan pemasaran ini, maka akan lebih memudahkan masyarakat untuk menikmati hidangan kopi sehingga tidak perlu untuk berpergian terlalu jauh hanya untuk menikmati secangkir kopi. Kemudian keempat, pendanaan perusahaan. Dana yang digunakan untuk bisnis berasal dari modal pribadi atau bantuan dari keluarga. Perusahaan tidak meminjam modal awal melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya. Kelima, analisis SWOT yang terdiri dari analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threats, dan Strategi. Pertama, strength atau kekuatan, terdiri dari harga sesuai dengan semua kalangan, baik kaum muda maupun kaum tua. Kedua, menyediakan fasilitas wifi and TV kabel. Ketiga, lokasi yang sangat strategis karena berada di pusat kota, menyediakan alat musik untuk penyanyi ataupun band yang akan tampil di kedai kopi. Kedua, weakness atau kelemahan, terdiri dari satu, dana yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana sangatlah besar. Kedua, membutuhkan promosi ekstra pada awal pembukaan supaya lebih banyak orang tahu usaha kami. Ketiga, opportunity atau peluang, terdiri dari satu, berada di lokasi yang sangat strategis dan ramai, yaitu berada di pusat kota dekat dengan area kampus. Dua, banyaknya orang yang suka minuman kopi.
Ketiga, banyaknya orang yang membutuhkan tempat yang nyaman untuk sekedar nongkrong atau hanya melepas penat. Keempat, threats atau ancaman, terdiri dari satu, banyaknya kedai kopi yang sudah ada di kota. Dua, harga bahan pokok atau alat untuk membuat minuman kopi sangatlah mahal. Kelima, strategi usaha, terdiri dari satu, promosi melalui penjualan langsung serta dengan media sosial, baik dengan Instagram ataupun dengan Facebook. Kedua, memberikan promosi pada awal pembukaan usaha. Selanjutnya, manajemen dan penilaian terhadap pasar. 1. Struktur manajemen. Perusahaan dijalankan dengan tim sebagai berikut. Pertama, CEO. CEO sebagai penanggung jawab terhadap perusahaan, membuat keputusan, memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Kedua, manajemen produksi. Menjaga kualitas produk, melakukan inovasi produk, melatih pegawai untuk menyajikan minuman kopi yang berkualitas sesuai dengan SOP. Ketiga, manajemen pemasaran. Menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan usaha, mengatur kegiatan pemasaran, melakukan promosi atau pemasaran, memastikan terjalinnya hubungan baik antar perusahaan dengan konsumen. Keempat, manajemen keuangan. Mencatat semua transaksi yang ada dalam perusahaan, memproses data transaksi menjadi laporan keuangan. Kedua, target pasar. Segmentasi pasar perusahaan saya sangatlah luas, yaitu meliputi masyarakat yang menyukai kopi atau yang ingin minum kopi untuk menunjang pekerjaan. Seperti kita ketahui bahwa kopi merupakan salah satu produk yang dapat kita andalkan untuk menjaga mata agar tetap terbuka untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Namun, tahap awal kami akan menargetkan pasar di area kampus. Area kampus dipilih karena dosen serta mahasiswa umumnya pada jam kuliah siang sudah tidak terlalu bersemangat seperti saat pagi hari. Selain itu, berbagai macam tugas terkadang membuat mahasiswa membutuhkan kopi untuk membantu agar tidak mengantuk. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk berusaha di sekitar perkantoran. Area tersebut dipilih karena sifat dari karyawan kantor yang membutuhkan kopi untuk menyelesaikan pekerjaan, terlebih jika mereka kurang tidur pagi hari. Kopi dapat menjadi produk alternatif untuk menghilangkan kantuk. Saya menjual produk dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dikarenakan kami tidak menggunakan gerai dalam pemasaran, sehingga kami dapat memangkas biaya operasional seperti sewa tempat. Dengan harga yang terjangkau, maka diharapkan menjadi nilai positif dan memiliki efek psikologi bagi konsumen. Baiklah, ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan cara menentukan brand serta branding pada produksi dan bisnis. Dalam hal ini termasuk di dalamnya penentuan kemasan, penataan eksterior kedai berjalan sehingga edge editing, mempersiapkan katalog, serta menentukan seragam pembuatan akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk lebih dekat dengan konsumen, membuat website perusahaan. Pada saat launching, memberikan promo yang disampaikan melalui akun media sosial, mendapatkan data-data acara yang akan digelar sehingga akan lebih meningkatkan pemasaran. Selanjutnya, strategi pemasaran dilakukan dengan cara pertama, strategi produk. Dilakukan dengan upaya diverifikasi terhadap produk yang dihasilkan. Kedepannya dirancang untuk inovasi rasa dan jenis minuman kopi. Pada awal produksi akan diterapkan sistem fact to face sehingga masyarakat tahu keberadaan Chatting Coffee Truck. Produk minuman yang disajikan dapat dinikmati secara panas maupun dingin sesuai dengan permintaan konsumen. Kedua, dengan strategi harga. Strategi harga dilakukan pada saat awal launching. Harga produk ditetapkan sesuai dengan kantong dari semua kalangan. Awal penjualan produk ini dan harga yang dijualkan akan menggunakan harga miring. Strategi harga dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dari minuman kopi yang dihasilkan. Keempat, analisis pesaing. Dilihat dari lokasi usaha, belum terdapat pesaing yang menjalankan usaha yang benar-benar sama seperti kami. Namun, untuk bidang usaha yang sama yaitu minuman, tentu saja ada di lokasi usaha yang sejenis dengan kami belum ada, sehingga menjadi peluang bagi kami
kualitas minuman. Selain itu, dapat memperluas jangkauan pemasaran, serta membuat varian kopi lainnya yang disukai oleh konsumen. Namun, tentu saja, harga yang ditawarkan akan lebih murah dibandingkan dengan minuman kopi yang berasal dari coffee shop. Selanjutnya, aspek di bidang produksi. Terdapat 8 tahap pelaksanaan dalam bisnis, yaitu pertama, tahap persiapan atau survei. Tahap persiapan atau survei pasar diawali dengan mempersiapkan tempat. Kami menyusuri kawasan kampus dan perkantoran, serta menentukan beberapa pilihan titik lokasi usaha yang sesuai sebelum akhirnya diputuskan secara tim. Kedua, pengadaan alat dan bahan. Pada tahap ini, pembelian alat penunjang serta bahan dilakukan. Pemilihan kualitas alat maupun bahan demikian kualitas. Produk merupakan hal yang sangat penting. Peralatan yang digunakan dalam usaha ini, pertama mesin penggiling kopi atau coffee grinder, kedua drip coffee maker, ketiga mokat pot, keempat peralatan penyimpanan, kelima sendok, keenam kemasan, ketujuh silverware, ke-8 genset kecil, ke-9 blender atau juicer, ke-10 peralatan kebersihan, ke-11 mobil. Adapun bahan yang digunakan yaitu pertama kopi yang sudah digiling dan kopi yang berkualitas, kedua air, ketiga gula, keempat susu, kelima es batu. Ketiga, tahap pembuatan produk. Pembuatan produk dilakukan dengan memperhatikan kualitas barang, sehingga pembeli tidak akan kecewa dengan barang yang akan dibeli. Berikut salah satu contoh cara pembuatan dari produk yang kami jual, yaitu pembuatan espresso. Teknik yang dilakukan pertama, masukkan 2 sendok kopi bubuk dalam wadah French press. Kedua, tuangkan air panas ke dalam wadah yang telah berisikan kopi bubuk. Ketiga, setelah menuangkan air, tunggu sekitar 30 detik supaya aroma dan minyak dari kopi tersebut keluar. Hal ini akan menambah cita rasa dari minuman yang akan dihasilkan. Keempat, kemudian aduk kopi dan diamkan hingga 4 menit. Setelah itu, tekan bagian finger dengan perlahanan untuk menyaring kopi. Setelah espresso selesai diseduh, langsung dituang untuk menghindari rasa pahit, dan espresso pun siap disajikan. Keempat, tahap promosi. Dengan cara publikasi menyebarluaskan info mengenai produk, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan distributor-distributor besar, tempat pelayanan publik, dan sejenisnya untuk memperkenalkan pada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, mempromosikan melalui pembuatan dan penyebaran brosur, pamflet, pengumuman, dan info pada blog-blog Facebook, Twitter, Instagram, agar semua kalangan tahu keberadaan dari Chatting Coffee Truck ini atau gerobak kopi. Kelima, evaluasi kegiatan. Evaluasi adalah untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha ini berjalan, kekurangan dan kelebihan, serta rincian-rincian dari keseluruhan perusahaan yang terdiri dari laporan pertanggungjawaban. Laporan ini dilaksanakan pada akhir periode kegiatan usaha. Keenam, anggaran biaya. Anggaran biaya digunakan untuk melihat berapa total biaya yang digunakan dalam pendirian usaha. Contoh, anggaran biaya Chatting Coffee Truck sebagai berikut. Terdiri dari anggaran peralatan penunjangan, yang terdiri dari alat-alat yang digunakan dalam membuat usaha Chatting Coffee Truck. Kedua, yaitu anggaran bahan baku, terdiri dari bahan-bahan yang digunakan dalam usaha Chatting Coffee Truck. Ketiga, yaitu anggaran perjalanan, yaitu transportasi, pembelian peralatan, transportasi pengiriman produk, serta transportasi yang digunakan dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Keempat, yaitu anggaran biaya lain-lain yang terdiri dari upah tenaga kerja, kemudian upah pembuat laporan, presentasi, dokumentasi, brosur, dan poster.
Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan pada proposal puisi disiplin saya yang berjudul Chatting Coffee Truck atau Gerobak Kopi. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.